Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Dewan Hakim yang Fahmi muliakan, sahabat Da'i Al-Kahfi yang Fahmi banggakan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi mencapai hampir 300 juta jiwa. Dengan total populasi pemuda di tahun 2020 mencapai angka 75 juta jiwa. Angka ini seharusnya berpotensi melahirkan pemuda-pemuda yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Bila kita lihat sejarah masa lalu pemuda Indonesia, pada masa itu, para pemuda telah berhasil mempersatukan bangsa melalui Sumpah Pemuda, dan bersama rakyat Indonesia mereka telah berhasil meraih kemerdekaan negara kita. Jauh sebelum itu Rasulullah bersama pemuda di kalangan para sahabat telah memberikan contoh terbaiknya kepada kita nih selaku generasi muda Islam. Hingga kita mengenal sosok Khalid bin Walid sang pedang Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib sang singa Allah, dan Hasan bin Thabit si pedang yang tajam. Hadirin, berbicara mengenai pemuda, masa muda merupakan masa yang sangat indah. Pada masa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita tubuh yang masih sehat dan kuat, fikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilap walaupun banyak jerawat. Akan tetapi parfum melekat kuat memikat hati para akhwat. Namun sayang seribu sayang hadirin, potret buram telah menimpa generasi muda kita masa kini. Bagaimana tidak, para pemuda masa kini sibuk pacaran, mabuk-mabukan, bahkan tawuran di jalanan. Sedangkan para pemudi kita, di malam minggu nanti, mereka bersolek sana-sini, memakai baju ala-ala Syahrini, memakai maskara 7 inci, memakai parfum bermili-mili, demi menyenangkan sang kekasih hati. Beginilah potret buram pemuda kita masa kini. Padahal, Bapak Soekarno pernah berkata dalam pidatonya, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir berkata, "Inna fi yadi syubbani amrul ummah, wa fi aqdamihim haitaha." Sesungguhnya, di tangan para pemuda terdapat urusan suatu umat, dan di kaki merekalah maju mundurnya suatu bangsa. Oleh karena itu, kepada para pemuda, mari bersama kita lakukan perubahan terhadap diri kita menuju kepada arah yang lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kepada tiap-tiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok nanti. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, sahabat Da'i Al-Kahfi dimanapun Anda berada.
Dalam ayat ini terdapat kata wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata lighad tersebut. Ada yang menafsirkan dengan yaumul qiyamah dan ada juga yang menafsirkan dengan hari esok ataupun masa depan nanti. Akan tetapi, esensi daripada kedua kata tersebut sama-sama menuju masa depan. Baik masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat kelak nanti. Kemudian pada ayat tersebut terdapat kata wattaqullah yang diulang oleh Allah sebanyak 2 kali. Ini memberikan sebuah makna kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewanti-wanti kita nih sebagai hambanya agar senantiasa memperhatikan setiap amal perbuatan kita dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ayat ini memberikan sebuah simbol kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita nih agar senantiasa bermuhasabah dan berintrospeksi diri. Memperhatikan apa yang telah kita perbuat di masa lalu untuk menjadi pelajaran di masa kini dan juga masa depan nanti. Dengan bermuhasabah, seseorang akan senantiasa memperbaiki dirinya lagi dan lagi. Kekelaman di masa lalu akan membuatnya belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kesempatan dan motivasi kepada kita sebagai hambanya untuk terus memperbaiki diri dengan beramal soleh. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab nanti. Oleh karena itu, wahai para pemuda, bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, fikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Wahai para pemuda, kitalah harapan bangsa. Semangat para pemuda. Akhirnya, cukup sekian dan demikian da'aya dapat Fahmi sampaikan. Lebih dan kurang Fahmi mohon maaf, kepada Allah Fahmi mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.